Contoh soal yang kedua. Santi mengungkit kotak kayu dengan tuas yang panjangnya 4 meter. Jarak antara kotak kayu dengan titik tumpu sejauh 1 meter. Berat kotak kayu 900 Newton. Berapakah keuntungan mekanik tuas? Dan berapakah gaya yang dibutuhkan untuk mengungkit kotak kayu tersebut? Perhatikan gambar. Ini adalah titik tumpu. Di sini adalah beban seberat 900 Newton. Di sini adalah gaya kuasa. Di mana jarak antara titik tumpu dengan beban adalah 1 meter. Jarak titik tumpu dengan gaya kuasa adalah 3 meter. Diketahui gaya beban adalah 900 Newton. Lengan beban 1 meter, lengan kuasa 3 meter. Ditanyakan berapakah keuntungan mekanik dan berapakah gaya kuasa. Karena gaya kuasa di sini belum kita ketahui, maka kita bisa menghitung keuntungan mekanik dengan menggunakan LK per LB. Karena LK dan LB sudah diketahui. Jadi di sini keuntungan mekanik sama dengan LK per LB, di mana LK adalah 3 meter, LB adalah 1 meter, sehingga didapatkan keuntungan mekanik adalah 3. Kemudian, gaya kuasa bisa kita cari dengan menggunakan rumus keuntungan mekanik yang satunya, yaitu Km sama dengan Fp per Fk, di mana Km sama dengan 3, Fv 900 Newton, Fk kita cari. Sehingga Fk sama dengan 900 Newton dibagi 3. Didapatkan Fk sama dengan 300 Newton. Perhatikan di sini. Keuntungan mekanik sama dengan 3. Apakah satuan dari keuntungan mekanik? Keuntungan mekanik tidak mempunyai satuan. Yang dimaksud dengan Km sama dengan 3 di sini adalah bahwa keuntungan mekanik dari tuas adalah 3 kali atau 3 kali lipat. Perhatikan di sini. Gaya kuasa yang dibutuhkan Santi adalah 300 Newton untuk mengangkat beban 900 Newton. Jadi, dengan menggunakan gaya 300 Newton, Santi bisa mengangkat beban 3 kali lipatnya, yaitu 900 Newton. Jika keuntungan mekanik tuas kita ganti menjadi 2, maka dengan gaya 300 Newton kita bisa mengangkat beban seberat 2 kalinya, yaitu 600 Newton. Contoh lagi, misalkan keuntungan mekaniknya adalah 4. Maka dengan gaya kuasa 300 Newton, kita bisa mengangkat beban 4 kali lipatnya, yaitu 1200 Newton. Oke, sudah jelas apa yang dimaksud dengan keuntungan mekanik? Kita kembali pada soal. Jadi, keuntungan mekanik tuas adalah 3. Sehingga gaya yang dibutuhkan agar tuas seimbang adalah sebesar 300 Newton. Oke, sudah lebih paham? Kita lanjutkan. Contoh soal 3. Perhatikan beberapa gambar tuas di bawah ini. Ini adalah tuas A, di sini adalah tuas B, kemudian di sini adalah tuas C. Pertanyaannya adalah, tuas manakah yang mempunyai keuntungan mekanik terbesar? Tuas yang mempunyai keuntungan mekanik terbesar adalah tuas C. Kenapa demikian? Karena lengan kuasa pada tuas C adalah yang paling panjang dan lengan bebannya adalah yang paling pendek. Keuntungan mekanik didapatkan dari perbandingan antara lengan kuasa dan lengan beban.
Jadi semakin panjang lengan kuasa dan semakin pendek lengan beban, maka keuntungan mekanisnya akan semakin besar. Sekarang, tuas manakah yang mempunyai keuntungan mekanik terkecil? Tentunya adalah tuas A, di mana lengan kuasanya yang paling pendek dan lengan bebannya paling panjang. Jadi bisa disimpulkan bahwa semakin panjang LK dan semakin pendek LB, keuntungan mekaniknya akan semakin besar. Sehingga bisa disimpulkan bahwa keuntungan mekanik A lebih kecil dibanding keuntungan mekanik B, keuntungan mekanik B lebih kecil dibanding keuntungan mekanik C. Pesawat sederhana dalam sistem rangka manusia. Perhatikan di sini. Yang pertama, yaitu pada saat kita menengadahkan kepala kita. Bagian yang berfungsi sebagai titik tumpu adalah pada leher bagian atas, tulang leher bagian atas di sini. Ini adalah bagian yang tetap, titik tumpu. Kemudian beban itu berada pada rahang bagian bawah. Sini. Dia akan memberikan beban ke arah bawah. Sedangkan gaya yang bekerja untuk menengadahkan kepala terdapat pada leher, otot leher bagian belakang. Sehingga di sini adalah titik kuasa. Jika kita tarik garis lurus dari kuasa, tumpu, dan beban, maka di sini kita lihat bahwa titik tumpu berada di bagian tengah. Sehingga pada saat kita menengadahkan kepala yang berlaku adalah prinsip tuas jenis 1. Selanjutnya, kasus yang kedua yaitu pada saat kita jinjit atau pada saat kita mengangkat tumit kita ke atas, seperti ini. Titik tumpu terletak pada ujung jari kita yang menumpu pada lantai. Beban terletak pada bagian tengah dari kaki kita, dari telapak kaki kita karena adanya beban dari atas ke bawah. Sedangkan gaya yang dibutuhkan atau gaya yang dikeluarkan untuk mengangkat tumit kita ke atas terletak pada otot betis di sini. Sehingga titik kuasa berada di sini. Jika kita tarik garis lurus dari sini ke atas, maka di sini bisa kita lihat bahwa titik beban berada di bagian tengah. Sehingga pada saat kita jinjit, maka yang berlaku adalah prinsip dari tuas jenis 2. Yang terakhir adalah peristiwa pada saat kita mengangkat barbel. Perhatikan di sini. Kita melihat dari telapak tangan kita sampai pada siku. Titik beban tentunya terletak pada telapak tangan kita yang mengangkat barbel karena adanya beban dari barbel. Kemudian titik tumpu bagian yang tetap terletak pada bagian siku. Di sini, ini adalah titik tumpu. Sedangkan gaya yang kita butuhkan untuk mengangkat barbel terletak di bagian tengah dari lengan kita. Sehingga di sini bisa dilihat bahwa titik kuasa berada di bagian tengah. Sehingga prinsip yang digunakan adalah prinsip dari tuas jenis 3. Oke, sudah jelas? Thank you. Semoga bermanfaat. Demikian pembahasan tentang pesawat sederhana yaitu tuas atau titik. Semoga mudah dipahami dan jangan lupa untuk mengikuti materi selanjutnya yaitu tentang katrol dan bidang miring. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.